Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kita lupakan sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, selamat berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku, jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube semuanya. Kali ini kami hadir dengan judul Sholat witir sangat dicintai Allah, tapi jika dikerjakan seperti ini akan ditolak dan amal ibadahnya sia-sia. Dalam video ini akan kita bahas 4 hal. Yang pertama adalah Allah mencintai amal ibadah seorang yang sholat witir. Yang kedua, amal ibadah yang tak sesuai aturan akan ditolak oleh Allah. Yang ketiga, sholat witir yang dilarang. Yang keempat, sholat witir yang tidak sah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Allah sangat mencintai amal ibadah orang yang sholat witir. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu ganjil dan Dia atau Allah menyukai orang-orang yang mengerjakan sholat witir, wahai para ahli Quran. Ini Allah menggolongkan kepada orang yang mengerjakan sholat witir sebagai orang yang ahli membaca Al-Quran. Yang kedua, amal ibadah yang tidak sesuai aturan Islam, maka ibadah itu akan ditolak, termasuk juga sholat witir. Yang tidak sesuai dengan aturan, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal ibadah yang tidak ada dalam aturan kami atau Islam, maka amal ibadahnya ditolak atau tidak diakui. Jadi perbuatan yang baik jika kita tidak tahu aturannya, maka akan ditolak. Walaupun itu kebaikan, maka perlu yang namanya ilmu, agar kita tahu dan tidak tersesat. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas, sholat witir yang dilarang. Seperti apakah sholat witir yang dilarang? Sholat witir yang dilarang adalah sholat witir yang semalam dikerjakan 2 kali. Contohnya, orang yang tidak tahu setelah selesai sholat Isya kemudian dilanjutkan sholat tarawih, kemudian ditutup dengan sholat witir pada bulan Ramadan. Ketika malamnya ingin bertahajud, maka tidak perlu dan tidak usah berwitir lagi setelah sholat tahajud. Kecuali kalau pada mengerjakan sholat tarawihnya itu belum ditutup dengan sholat witir, maka ditutup malamnya. Ketika sholat tahajud ditutup dengan witir boleh. Jadi kalau sudah malam sebelum tidur itu mengerjakan sholat witir, maka setelah bangun dan sholat tahajud jangan berwitir lagi. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah di dalam satu hadis dari Imam Ahmad dan Abu Dawud serta At-Tirmidzi serta An-Nasa'i, yang artinya tidak ada 2 witir dalam satu malam. La witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi dalam satu malam tidak boleh
mengerjakan 2 kali witir. Walaupun ada sebagian yang membolehkan dengan cara-cara tertentu, ya. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas yaitu sholat witir yang tidak sah itu seperti apa. Nah, kita perlu tahu agar kita tidak tersesat. Sholat witir yang tidak diperbolehkan, ya, yang tidak sah itu di dalam kitab Raudhatut Thalibin, Imam Nawawi Al-Bantani berkata, sholat witir itu sunnah. Ia bisa dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Jika mengerjakan lebih dari 11 rakaat yang merupakan jumlah maksimal, maka witirnya tidak sah. Inginnya mendapatkan pahala yang banyak dengan mengerjakan witir yang banyak, karena Allah mencintai sholat witir. Tetapi jika mengerjakannya melebihi jumlah yang terbanyak 11 rakaat, maka witirnya tidak sah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini akan menambah pengetahuan kita, sehingga ketika kita mengerjakan hal yang baik, belum tentu kita akan berhasil baik jika tidak menggunakan ilmu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.